Nyari printer kasir yang nggak rewel dan bisa diajak kerja Rodi? Ini alasan kenapa stok printer satu ini selalu cepat ludes di Trigonal Software. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Trigonal, di antara banyak pilihan printer yang ada di Trigonal, rata-rata pemilik toko jatuhnya ke sini-sini lagi. Sebenarnya apa sih hebatnya Kasen BTP 3100 sampai jadi bestseller nomor 1 di Trigonal Software? Tanpa berlama-lama, mari kita lihat bareng-bareng kenapa printer ini bisa jadi investasi paling pas buat kelancaran transaksi di toko. Bersama saya, Unggul Eki, inilah Trigonal Mereview. Oke teman-teman, jadi di depan kita ini sudah ada satu unit printer yaitu Kasen BTP 3100. Nah, ini adalah penampakan dari kotaknya ya teman-teman. Di sisi depan ini ada tipenya yaitu BTP 3100. Dan untuk BTP 3100 ini ada dua varian ya. Ada yang varian Bluetooth dan ada yang varian Ethernet atau menggunakan kabelan. Nah, untuk yang akan kita unboxing kali ini adalah yang varian Bluetooth-nya. Untuk tampilannya kurang lebih seperti ini. Di sisi sampingnya ini ada serial number produknya. Kemudian ini ada interface-nya. Ini yang USB Bluetooth ya teman-teman, jadi koneksinya pakai USB dan pakai Bluetooth. Kemudian untuk ini ada informasi isi dari dusnya atau isi dari boxnya. Lalu di sisi depannya ini hanya gambar seperti ini aja. Sebelah sini ada informasi 2 tahun garansi spare part dan seumur hidup garansi servis ya. Jadi kalau Kasen itu emang garansinya lebih lama ya dibanding dengan merek-merek lain. Oke ya, kita langsung saja buka kotaknya. Nah, ini untuk bukanya juga cukup mudah ya, jadi tidak perlu sobek-sobek, tidak perlu dipakai cutter. Nah, untuk kelengkapannya ini yang pertama kita dapat CD drivernya ya. Jadi kalau mau diinstal di komputer, ini harus diinstal dulu CD drivernya. Kalau misalnya di komputer teman-teman tidak ada CD-ROM-nya, itu bisa menggunakan download ya, link download dari websitenya Kasen. Itu nanti juga ada, jadi tidak perlu khawatir untuk komputer atau laptop yang tidak ada CD-ROM-nya, itu tetap bisa diinstal ya. Kemudian ini ada buku panduan singkat ya. Seperti ini juga berbahasa Indonesia, jadi otomatis teman-teman bisa mudah memahaminya, bagaimana cara penggunaannya dan cara pengkoneksiannya ya. Teman-teman bisa baca sendiri nanti. Kemudian ini ada kartu garansi ya. Kartu garansi. Kemudian ini unit printernya. Untuk ukurannya ini cukup besar ya. Karena dia lebar kertasnya di 80 mm. Oke, kemudian kita cek lagi di sini ada adaptor ya. Jadi dia menggunakan adaptor untuk outputnya di 24 volt 2 ampere ya. Jadi kalau misalnya adaptornya ini rusak, teman-teman tinggal beli aja yang spesifikasinya sama persis ya, 24 volt 2 ampere. Itu bisa pakai merek-merek lain ya, tidak harus aslinya. Kemudian dapat kabel USB juga, karena ini varian yang USB, dan dapat kabel powernya. Oke ya, untuk kelengkapannya sudah kita buka semua. Kita akan setup printernya. Oke, nah ini untuk printernya kita akan lihat juga. Untuk fisiknya, dari sisi atas ini polos aja ya, seperti ini aja. Kemudian ini ada lampu indikator power dan lampu indikator error. Jadi kalau misalnya ada error, nanti ada lampu indikator muncul di sini. Dan ini ada tombol feed ya. Jadi ini untuk mancing kertas keluar. Ini ada tombol feed. Kemudian di bagian depannya ini untuk saklar on off-nya ya. Jadi on off-nya di bagian depan sini. Lalu di sisi belakangnya ini ada semacam bracket ya. Jadi ini bisa digantung kalau misalnya teman-teman mau printernya ini digantung di misalnya di parkiran ataupun di minimarket gitu ya. Jadi supaya dia lebih hemat ruang ya. Lalu nih bagian belakangnya ini ada port USB.
Kemudian ada port untuk RJ11, ini untuk case drawer ya. Jadi dia bisa terkoneksi dengan case drawer supaya case drawernya bisa langsung otomatis terbuka ya. Dan sini ada port untuk powernya ya, atau untuk daya listriknya. Oke, kita buka isi dalamnya. Nah, di sini kita mendapatkan satu roll ya, kertas thermal, ukurannya tidak terlalu besar, tapi cukup ya untuk melakukan pengetesan. Dan untuk lebarnya ini di 80 mm ya teman-teman, jadi sangat lebar dan sangat luas untuk kapasitasnya. Dan untuk di ruang kertasnya ini juga cukup lebar ya. Jadi ini bisa menampung kertas dengan ukuran 80 kali 80 ya. Jadi daya ataupun kapasitasnya itu cukup besar ya. Oke, untuk pemasangan kertasnya ini juga sangat mudah ya. Tinggal teman-teman lepas aja kertasnya. Kemudian diletakkan pada tempat kertasnya seperti ini. Kemudian sisakan sedikit di bagian luarnya, lalu ditutup ya. Nah, seperti ini aja untuk pemasangan kertasnya. Kemudian kita akan pasangkan kabel powernya ya. Nah, ini kita buka dulu untuk kabelnya. Ini kita sekalian untuk pengetesan ya. Kita pasang dulu kabel powernya. Kemudian ini untuk ke sumber listriknya ya. Oke, sudah terhubung dengan listrik. Tapi kok belum nyala? Oh, nah, ini indikatornya sudah nyala. Kemudian, nah, kita nyalakan printernya ya. Oke. Nah, ini lampu indikator powernya, dan ini untuk tombol feednya. Nah, seperti itu ya. Bisa berfungsi dengan baik. Nah, kalau misalnya teman-teman mau tes print ya, tanpa tanpa komputer dan tanpa koneksi ke handphone, itu tinggal tekan tombol feed. Jadi posisi mati, printernya tahan tombol feed selama 5 detik, kemudian nyalakan printernya. Nah, dia akan otomatis melakukan tes print secara mandiri ya. Nah, seperti ini untuk hasil tes printnya, dan di sini juga ada informasi mengenai spesifikasi dari printernya ya. Dia sudah auto cutter, kemudian koneksi Bluetooth, dan support case drawer juga. Oke, mungkin seperti itu. Selanjutnya kita akan melakukan pengetesan untuk cetak struk ya. Nah, untuk lebih simple, supaya lebih simple, kita akan tes menggunakan handphone ya. Jadi kita akan manfaatkan koneksi Bluetooth dari printer Kasen BTP 3100 ini. Oke. Nah, di sini teman-teman dari handphone teman-teman itu harus dikoneksikan dulu Bluetooth-nya ya. Seperti biasa, nyalakan Bluetooth. Kemudian cari di sini namanya RPP02N ya. Ya, jadi teman-teman di sini cari untuk nama Bluetooth-nya RPP02N. Nah, di sini untuk menyambungkannya dia minta pin biasanya 04 kali atau 1234. Kita coba 04 kali ya. Oke. Sudah tersambung ya harusnya. Oke, sudah tersambung. Kemudian kita akan tes menggunakan program iPOS 5 Mobile ya. Nah, kita setting dulu di menu pengaturan mini printer, kemudian pilih Bluetooth post printer ya, kemudian pilih perangkat yang sudah terpairing. Oke, kita coba ulangi. Nah, di sini tadi nama printernya RPP02N. Nah, cuman di sini karena saya sudah beberapa kali mengkoneksikan, jadi ada cukup banyak nama yang sama ya. Kita coba salah satu dulu. Case drawer, ini kalau misalnya ada case drawernya, ini pilih yang generic open. Tapi karena kita tidak pakai, jadi pilih yang tidak pakai. Kemudian untuk auto cutternya, pilih yang generic cut 1.
Untuk ukuran kertas, karena dia di 80 mm, di program iPOS ini pilih yang 48 kolom. Kemudian baris detail itemnya pilih 2 baris. Kemudian jumlah cetaknya 1 rangkap aja. Kita coba tes ya, tes cetak. Nah, kalau misalnya di tes cetak dia tidak ada respon, berarti printernya bukan yang ini ya teman-teman. Kita coba cari lagi, coba yang ini, kita tes lagi. Nah, baru benar, karena ini ada beberapa nama yang sama ya. Oke, ini untuk tesnya sudah berhasil. Kita simpan ya settingannya. Nah, kita coba untuk cetak struk dari penjualan kasir ya. Di program iPOS kita buka menu kasir, tambah baru, pilih item. Kita masukkan itemnya, random aja. Oke ya, masukkan pembayaran. Simpan. Kemudian setelah disimpan kita coba cetak ya. Nah, ini untuk cetaknya sudah keluar ya. Dan untuk proses cetaknya juga tidak ada delay ya teman-teman. Jadi ketika klik cetak dia langsung respon ke printernya. Oke, nah ini untuk hasil cetak struknya ya, dari printer Kasen BTP 3100. Oke ya, untuk hasil cetaknya kurang lebih seperti ini. Hasilnya presisi, kemudian mudah untuk dibaca, dan tentunya rapih ya. Nah, untuk yang penting tadi ya, kecepatan cetaknya dia juga cukup cepat ya. Karena dari kita menekan tombol cetak di sini sampai dia keluar itu tidak terlalu lama ya. Mungkin printer-printer lain itu ada yang delay, mungkin ada yang lama koneksinya. Nah, itu balik lagi ke kualitas dari si printer itu sendiri. Oke, kita akan coba sekali lagi untuk cetak struk ya. Ini dari transaksi yang lain. Kita coba lihat. Nah, langsung kan. Jadi ketika saya klik print, cetak, di sini langsung respon. Dan ini sudah auto cutter ya, jadi tinggal tarik aja. Hasil potongannya pun rapi seperti ini. Oke ya, seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk printernya, gimana sih menutupnya? Jadi untuk printer Kasen BTP 3100 ini, selain bisa koneksi dengan komputer, juga bisa koneksi via handphone ya, terutama teman-teman yang menggunakan aplikasi iPOS 5. Nah, itu tadi review singkat Kasen BTP 3100. Printer ini memang didesain tangguh buat beraksi di meja kasir setiap hari, tanpa perlu banyak drama. Dan seperti biasa, kalau beli di Trigonon Software, teman-teman nggak hanya dapat unitnya saja. Ada jaminan garansi yang bikin tenang, dan tentunya layanan after sales unggulan yang siap bantu kalau teman-teman ada kendala teknis. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.